gereja belum nih? Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Walaupun kita belum bisa bersama-sama memuji Tuhan di rumah Tuhan, kita tetap harus semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini kita tetap harus menggunakan masker dan juga protokol kesehatan seperti mencuci tangan saat keluar rumah ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau bersaat teduh dulu nih. Saat teduh kita mulai. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini kita buka dan kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik gimana, udah pada gak sabar kan mau memuji Tuhan hari ini? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian bagi Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan bersukacita dan tepuk tangan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada hari ini, hari yang baik. Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dalam ibadah kami bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita adik-adik mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam keadaan berdiri ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pano, mari kita lanjut memuji Tuhan dengan menaikkan satu pujian, yaitu Jalan Serta Yesus. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri ya, dan kita akan bersukacita dengan bertepuk tangan. Jalan serta Yesus.
dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Farno. Salam adik-adik yang berada di rumah, kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami bersama pada pagi hari ini untuk belajar firman Tuhan, dan kiranya Tuhan yang memampukan kami supaya kami konsentrasi serius mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di sekolah minggu, dan pada hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang burung yang dapat menolong manusia. Jadi ciptaan Tuhan yang dapat membantu menolong kita manusia. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita pelajari bersama-sama pada cerita hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada zaman kerajaan ada seorang raja yang dipilih, seorang raja yang diangkat menjadi raja di suatu negara, ya, satu bangsa, namanya Ahab. Nah, Ahab ini raja Israel yang ada di wilayah Samaria. Jadi dia adalah raja yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Kenapa dikatakan raja Israel jahat? Nah, adik-adik sekalian, jadi Ahab bersama dengan istrinya Isabel itu membuat patung, membuat berhala, sehingga orang Israel bersama-sama berdoa dan menyembah pada patung dan berhala yang dibuat oleh Raja Ahab. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan sangat marah atas perbuatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel. Nah, pada waktu itu ada seorang nabi Tuhan. Kemudian dia pergi kepada Ahab di istananya. Jadi dia diperintahkan oleh Tuhan, namanya Nabi Elia. Jadi Elia diutus kepada Ahab untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, Elia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi yang sangat mengasihi dan taat kepada Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Jadi sebelum Elia berbicara kepada bangsa Israel, kepada orang Israel, jadi Tuhan terlebih dahulu berbicara kepada nabinya, yaitu Elia. Jadi dalam firman-Nya, jadi Elia menyampaikan pesan bahwa di tanah Israel atau di Samaria tidak akan turun hujan. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Elia, dan akhirnya Elia menyampaikan pesan ini kepada Ahab di istananya. Jadi ketika Elia menyampaikan firman ini, dia berkata bahwa tahun ini tidak akan turun hujan sebelum aku mengatakan. Kenapa? Karena Elia adalah orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan ketika berada di istana disampaikan kepada Ahab, Ahab dan istrinya sangat marah. Dia tidak senang dengan perkataan Elia. Dia marah dengan Elia. Dia berkata, tidak mungkin, kami kan berdoa kepada patung, kepada dewa yang kami buat. Nah, jadi Elia diusir oleh Ahab dan dia keluar dari istana. Dan banyak orang yang mengejek. Ada banyak orang yang tidak senang. Karena apa? Mereka bersama-sama dengan Ahab menyembah kepada patung, kepada berhala. Mereka minta hujan, tetapi hujan tidak turun. Kenapa? Bukan Tuhan yang memberi hujan bagi mereka, bukan Tuhan yang mereka, bukan berhala yang dibuat oleh mereka, tetapi hanya Allah lah, Allah yang hidup, yang memberi hujan kepada manusia untuk tanaman-tanaman yang ada. Nah, Ahab bersama istrinya dan orang Israel yang ada di Samaria, mereka menyembah dan meminta kepada patung untuk turun hujan, dan hujan tidak turun-turun. Dan bagaimana akhirnya? Nah, ketika Elia sudah diusir dari istana, jadi Tuhan memerintahkan
kepada Elia untuk pergi ke wilayah timur Sungai Yordan. Untuk apa? Bersembunyi sementara waktu. Kenapa terjadi musim panas atau musim kemarau? Berapa waktu lalu kita telah melewati musim panas ya. Tapi puji Tuhan hari ini kita sudah menikmati musim hujan ya. Puji Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan bagi manusia. Nah, jadi Elia pergi ke satu tempat di sebelah timur yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, yaitu di seberang Sungai Yordan. Nah, nama air yang diperintahkan Elia berada di sana atau di wilayah timur itu adalah Sungai Kerit. Nah, disitulah Elia dapat minum dengan enaknya, dengan air yang segar, yang sejuk, kemudian air yang menyegarkan tubuhnya. Ketika di tempat Ahab di istana sedang mengalami panas, tanaman banyak yang mati, tapi Elia telah diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke sebelah timur, yaitu tadi kepada sungai, di seberang sungai di wilayah timur Yordan, ya di sebelah timur yaitu di Yordan, jadi menikmati air yang segar tadi, yaitu di Sungai Kerit. Nah, ketika dia menikmati hari demi hari, nah dari mana Elia dapat makanan dan dapat daging? Tidak ada kan? Tidak ada rumah di sana, tidak ada pasar orang yang menjual makanan dan minuman. Tapi Elia tidak pernah kelaparan. Kenapa? Tuhan yang memelihara, Allah yang memelihara Elia. Bagaimana cara Allah memelihara Elia? Nah, karena Elia adalah orang yang taat kepada Tuhan, jadi atas perintah Tuhan, burung-burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa roti dan juga daging kepada Elia. Bagaimana? Bisa nggak burung dapat menolong manusia? Bisa, karena Tuhan yang memerintahkan. Nah, jadi Tuhan memerintahkan burung-burung itu membawa roti, ada juga yang bawa daging kepada Elia. Nah, jadi Elia menerima daging itu di tangannya, gagaknya tadi membawa dengan melalui paruhnya, dia menjatuhkan ke tangan Elia, dan akhirnya Elia dapat makan. Dan sebelum dia makan, menikmati berkat Tuhan yang diberikan, dia selalu bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Jadi Elia dapat dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Elia orang yang taat kepada Tuhan. Dia menjadi pribadi yang menjadi seorang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita belajar dari Elia. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan senantiasa memberkati segala kebutuhan yang kita perlukan. Makanan, minuman yang kita nikmati. Meskipun kita tidak diberi oleh burung gagak seperti Elia, ya Tuhan menyediakan melalui orang tua kita dalam pekerjaannya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan untuk makanan, minuman yang disediakan oleh Tuhan melalui orang tua kita. Kemudian mungkin juga dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian ketika kita dalam kesusahan, kita harus berdoa kepada Tuhan, bukan kepada patung, tapi kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita minta pertolongan ketika sakit, ketika merasa takut, ya kita harus berdoa kepada Tuhan. Kemudian juga kita belajar juga untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, adik-adik sekalian, bagaimana caranya? Kita harus berusaha rajin untuk berdoa, beribadah, kemudian juga taat kepada orang tua. Mendengar nasihat orang tua itu adalah bagian daripada kita taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini untuk cerita firman-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati, mengajarkan kami untuk senantiasa
memohon dan meminta kepadamu dalam segala hal dan juga mensyukuri untuk berkat Tuhan melalui orang tua kami. Demikian juga kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Kano yang sudah menceritakan firman Tuhan kepada kita semua. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur karena berkat penyertaan yang Kau berikan, kami dapat beribadah pada hari ini bersama-sama. Tuhan, pada hari ini kami ingin mengakhiri ibadah kami. Kau tolong berkati untuk guru-guru kami dan juga keluarga kami, agar dapat selalu sehat-sehat sehingga kami dapat bertemu dengan segera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu.